Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Al-Hadis akan mempresentasikan makalah kami. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Maria dengan nomor induk mahasiswa 2001101005. Saya di sini sebagai moderator dan sekaligus penyaji pramusaji atau pemateri kedua. Adapun pemateri pertama yakni atas nama Haliza Fahmi Yun Fauzi dengan nomor induk mahasiswa 2001101002. Dan pemateri ketiga yakni Peri Apriliawan dengan nomor induk mahasiswa 2001101004. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haliza Fahmi Yun Fauzi. Saya sebagai pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang periwayatan hadis secara lafzi dan maknawi. Periwayatan lafzi yaitu periwayatan dengan lafaz yang sama persis dengan apa yang mereka terima dari Rasulullah SAW, atau periwayatan lafzi adalah periwayatan hadis yang redaksinya atau matannya persis seperti yang dilafazkan Rasulullah SAW. Kebanyakan sahabat menempuh periwayatan hadis melalui jalan ini. Mereka berusaha agar periwayatan hadis sesuai dengan redaksi Rasul, bukan dari redaksi menurut mereka. Menurut Hajjaj Al-Qatbi, sebenarnya semua sahabat menginginkan agar periwayatan itu dilakukan secara lafzi. Sedangkan periwayatan maknawi adalah periwayatan hadis yang matanya persis sama dengan yang didengarkannya dari Rasulullah SAW, tetapi isi atau maknanya tetap terjaga secara utuh sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW tanpa ada perubahan sedikit pun. Dengan kata lain, apa yang diucapkan oleh Rasulullah hanya dipaham maksudnya saja, lalu disampaikan oleh para sahabat dengan lafaz atau susunan redaksi mereka sendiri. Dalam periwayatan secara maknawi, para sahabat lainnya ada yang berpendapat bahwa periwayatan hadis dengan cara ini dalam keadaan darurat karena tidak hafal persis seperti yang diurutkan Rasulullah SAW. Adapun faktor-faktor terjadinya periwayatan secara lafzi disebabkan karena 1. Adanya hadis-hadis yang memang tidak mungkin diriwayatkan secara lafaz karena tidak adanya redaksi langsung dari Nabi Muhammad SAW seperti hadis Safi'iliyah, Takriyah, Makuf, dan Maktu. Kedua, adanya larangan Nabi untuk menuliskan selain Al-Quran. Ketiga, sifat dasar manusia yang pelupa, senang kepada kemudahan, menyampaikan sesuatu yang dipahami lebih mudah daripada mengingat susunan kata-katanya. Berikut contoh bunyi dari Al-Hadis maknawi adalah sebagai berikut. Ja'at imra'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aradna an tahiba nafsaha lahu taqaddam rajulan faqala ya Rasulullah ankihni ha wa lam yakun ma'ahu minal mahri ghaira ba'dil qur'ani faqala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam ankatuha bima ma'aka minal qur'ani wa fi ra'aita qad zawwajtukaha bima ma'aka minal qur'ani wa fi ra'aitu zawjatukaha ala ma'aka minal qur'ani wa fi ra'aitu malaktukaha bima ma'aka minal qur'an. Artinya, ada seorang wanita datang menghadapi Nabi SAW yang bermaksud menyerahkan dirinya untuk dikawin kepada beliau. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, nikahkanlah wanita tersebut kepadaku." Sedangkan laki-laki tersebut tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai maharnya selain dia hafal sebagai ayat-ayat Al-Quran. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Aku nikahkan engkau kepada wanita tersebut dengan mahar mas kawin berupa mengajarkan ayat Al-Quran."
Itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliza Fahmiyun Fauzi. Saya sebagai pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang periwayatan hadis secara lafzi dan maknawi. Periwayatan lafzi yaitu periwayatan dengan lafaz yang sama persis dengan apa yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Atau periwayatan lafzi adalah periwayatan hadis yang redaksinya atau matannya persis seperti yang dilafazkan Rasulullah SAW. Kebanyakan sahabat menempuh periwayatan hadis melalui jalan ini. Mereka berusaha agar periwayatan hadis sesuai dengan redaksi Rasul, bukan dari redaksi menurut mereka. Menurut Hajjaj Al-Qatbi, sebenarnya semua sahabat menginginkan agar periwayatan itu dilakukan secara lafzi. Sedangkan periwayatan maknawi adalah periwayatan hadis yang matanya persis sama dengan yang didengarkannya dari Rasulullah SAW, tetapi isi atau maknanya tetap terjaga secara utuh sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW tanpa ada perubahan sedikit pun. Dengan kata lain, apa yang diucapkan oleh Rasulullah hanya dipaham maksudnya saja, lalu disampaikan oleh para sahabat dengan lafaz atau susunan redaksi mereka sendiri. Dalam periwayatan secara maknawi, para sahabat lainnya ada yang berpendapat bahwa periwayatan hadis dengan cara ini dalam keadaan darurat karena tidak hafal persis seperti yang diurutkan Rasulullah SAW. Adapun faktor-faktor terjadinya periwayatan secara lafzi disebabkan karena: 1. Adanya hadis-hadis yang memang tidak mungkin diriwayatkan secara lafaz karena tidak adanya redaksi langsung dari Nabi Muhammad SAW, seperti hadis Safi'iliyah, Takriyah, Makuf, dan Maktu. 2. Adanya larangan Nabi untuk menuliskan selain Al-Quran. 3. Sifat dasar manusia yang pelupa, senang kepada kemudahan, menyampaikan sesuatu yang dipahami lebih mudah daripada mengingat susunan kata-katanya. Berikut contoh bunyi dari al-hadis maknawi adalah sebagai berikut. Ja'at imra'atun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa aradna an tahiba nafsaha lahu fataqaddam rajulan faqala ya Rasulullah ankihni ha wa lam yakun ma'ahu minal mahri ghaira ba'dil qur'ani faqala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam ankatuha bima ma'aka minal qur'ani wa fi ra'aita qad zawwajtukaha bima ma'aka minal qur'ani wa fi ra'aitu zawjatukaha ala ma'aka minal qur'ani wa fi ra'aitu malaktukaha bima ma'aka minal qur'an. Artinya, ada seorang wanita datang menghadapi Nabi SAW yang bermaksud menyerahkan dirinya untuk dikawin kepada beliau. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, nikahkanlah wanita tersebut kepadaku." Sedangkan laki-laki tersebut tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai maharnya selain dia hafal sebagai ayat-ayat Al-Quran. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Aku nikahkan engkau kepada wanita tersebut dengan mahar mas kawin berupa mengajarkan ayat Al-Quran." Itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembahasan yang kedua yakni istilah-istilah dalam periwayatan al-hadis. Yang pertama, tahammul lawa adda al-hadis, yaitu mengambil atau menerima hadis dari seseorang guru dengan salah satu cara tertentu. Yang kedua yakni rawi. Rawi menurut bahasa adalah seseorang yang meriwayatkan al-hadis dan seseorang. Terima kasih untuk Saudari Aliza. Saya akan menunjukkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Aliza tersebut, yaitu tentang sistematika penerimaan dan periwayatan hadis. Dalam istilah ilmu hadis terdapat istilah yang disebut al-tahammul wal-ada. At-tahammul adalah penerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seseorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Adapun yang dimaksud al-ada adalah menyampaikan dan meriwayatkan suatu hadis kepada orang lain. Cara penerimaan hadis, ulama al-hadis menggolongkan metode penerimaan suatu hadis menjadi 8 macam. Yang pertama as-sima'. As-sima' adalah penerimaan hadis dengan cara mendengar perkataan gurunya, baik dengan cara didektekan maupun cara lain, baik hafalan maupun tulisannya. Yang kedua al-qiraah. Al-qiraah adalah suatu cara penerimaan hadis dengan cara seorang membacakan hadis di hadapan gurunya, baik dia sendiri yang membacakan maupun orang lain, sedang sang guru mendengarkan atau menyimaknya, baik sang guru hafal maupun tidak, tetapi dia memegang kitabnya atau mengetahui tulisannya atau dia tergolong thiqah. Yang ketiga al-ijazah. Al-ijazah adalah seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab kepada seorang atau orang-orang tertentu, sekalipun sang murid tidak membacakan kepada gurunya atau tidak mendengar bacaan gurunya. Yang keempat al-munawalah. Al-munawalah adalah seorang guru memberikan hadis atau beberapa hadis atau sebuah kitab kepada muridnya untuk diriwayatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa al-munawalah adalah seorang guru yang memberikan kepada muridnya sebuah kitab asli yang didengar dari gurunya atau sudah naskah yang sudah dicocokkan sebagai sambil berkata, inilah hadis yang sudah aku dengarkan dari seseorang, maka riwayatkanlah hadis ini dariku dan aku ijazahkan kepadamu untuk diriwayatkan. Yang kelima al-mukatabah. Al-mukatabah adalah seorang guru menuliskan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskan sebagian hadis untuk diberikan kepada muridnya yang ada di hadapan atau yang tidak hadir, dengan jalan mengirimkan surat melalui orang yang dipercaya untuk menyampaikannya. Yang keenam al-ilam. Al-ilam adalah pemberitahuan seorang guru kepada muridnya bahwa hadis atau kitab yang diriwayatkan dia terima dari seseorang tanpa memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis tersebut atau tanpa ada perintah untuk meriwayatkannya. Yang ketujuh al-wasiyah. Al-wasiyah adalah seorang guru yang ketika akan meninggal atau berpergian meninggalkan pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis atau kitabnya. Apabila ia meninggal atau berpergian, periwayatan hadis dengan cara ini oleh mayoritas ulama dianggap lemah. Al-wajadah. Al-wajadah adalah seorang yang memperoleh hadis orang lain dengan mempelajari kitab-kitab hadis dengan tidak melalui as-sima, al-ijazah atau al-munawalah. Ulama berselisih pendapat mengenai cara ini. Yang kedua, cara periwayatan hadis menurut Muhammad Syahputra, Muhammad Ridwan, Muhammad Muttaqin, tim kajian Kuantum Media berpendapat bahwa para ahli hadis memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang periwayatan hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Pada waktu periwayatan suatu hadis, seorang perawi harus muslim. Menurut ijma periwayatan, orang kafir dianggap tidak sah. Terhadap perawi seseorang fasik saja kita disuruh bertawakuf, maka terlebih lagi terhadap para perawi yang kafir. Yang kedua, balik. Yang dimaksud balik adalah perawinya cukup usia ketika ia meriwayatkan hadis walaupun penerimaannya itu sebelum balik. Adalah yang dimaksud dengan adalah yaitu sifat yang melekat pada jiwa seseorang sehingga ia takwa, menjaga kepribadian dan percaya diri sendiri dengan kebenarannya, menjauhkan diri dari dosa besar dan sebagian dosa kecil, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mubah yang tergolong kurang baik, dan selalu menjaga kepribadiannya.
Yang keempat, dhabit. Yang dimaksud dhabit adalah teringat atau terbangkitnya perawi ketika ia mendengar hadis dan memahami apa yang didengarnya serta dihafalnya sejak ia menerima sampai menyampaikannya. Cara untuk mengetahui kedabitan perawi adalah dengan jalan itibar terhadap berita-beritanya dengan berita-berita yang siqat dan memberi keyakinan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yakni kesimpulan. Dalam periwayatan hadis terdapat dua jalan, yaitu periwayat al-hadis secara maknawiyah. Dalam istilah periwayatan al-hadis terdapat 4, yaitu yang pertama, tahammul adda al-hadis. Kedua, rawi. Ketiga, riyal al-hadis. Yang keempat, mukrajil. Sistem penerimaan dan periwayatan hadis dalam pemerintahan al-hadis Yang terakhir yakni kesimpulan. Dalam periwayatan hadis terdapat dua jalan, yaitu periwayatan hadis secara maknawiyah. Dalam istilah hadis terdapat 4, yaitu tahammul adda al-hadis, rawi, riyal al-hadis, mukharij. Sistematika penerimaan dan periwayatan hadis dalam pemerintah hadis terdapat 8 cara. Yang pertama, as-sima, al-qiraah, al-ijazah, al-muamalah, al-i'lam, al-masyah, al-wajad. Dan wujud dalam periwayatan hadis terdapat 4, yaitu Islam, baligh, adalah, dan dohibit. Dan yang terakhir dohib. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.